Usai mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat beberapa waktu lalu untuk melakukan tabayun terkait materi pertunjukan stand-up komedi, kini komika Panji Pragiwaksono sedang menjalani sanksi adat Mak Buak Burun Mangkalo Oto di Tongkonan Layu Kairo, Sangalatan atau Raja Sulawesi Selatan. Prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik. Diketahui, proses hukum adat ini merupakan tindak lanjut dari video materi stand-up Panji di kanal YouTube miliknya yang dianggap menyinggung prosesi adat bagi orang yang meninggal dunia di kalangan masyarakat Toraja. Lantas, apakah langkah Panji berkunjung dan meminta maaf ke sejumlah pihak yang keberatan dengan materi stand-up-nya sebagai upaya menyelesaikan kasusnya? Ya, kalau kita lihat Panji Pragiwaksono ini tengah gencar melakukan safari maaf. Apakah pidana ini akan berlanjut dan apakah langkah yang diambil Panji ini untuk menyelesaikan konflik dan juga laporan-laporan berkaitan dengan stand-up komedi yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Pak Andi Humerson, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Oke. Selain Pak Andi, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan Kiai Haji Matin Syarkowi, pelapor Panji. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin terlebih dahulu ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita lihat safari maaf ini tengah gencar dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Kalau menurut Anda dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Panji, apakah ini menurut Anda sudah cukup untuk menunjukkan adanya itikat baik yang ditunjukkan oleh Panji? Ya, terima kasih. Maaf itu memang satu yang baik ya, karena walaupun bagaimana setiap apa tindakan kita itu harus dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Karena itu soal hukum ini mungkin akan berbeda. Jauh nanti permintaan maaf itu seperti apa. Ada hal-hal yang memang ada perasaan yang bukan hanya merasa dilecehkan, tetapi juga ada hal-hal yang dapat merugikan dalam konteks apa yang dinarasikan oleh Mas Panji. Itu Mbak. Oke, kalau dari sisi pelapor Pak Kiai, ini Anda melihat kan kalau kita lihat Panji juga terbuka dengan opsi damai begitu. Kalau opsi damai ini juga diajukan ataupun Panji ingin membahas bersama dengan para pelapor untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan begitu. Apakah terbuka untuk kesempatan ini Pak Kiai? Oh iya, tentunya kita sebagai sesama anak bangsa soal pasti terbuka. Oke, baik. Sekarang saya mau mendengar dari sisi hukum pidana. Pak Andi, kalau menurut Anda langkah yang diambil oleh Panji dengan tabayun, meminta maaf, ini cukupkah untuk kemudian membuat Panji ini mendapatkan hukuman yang berkurang atau bahkan tidak berlanjut begitu kasus hukumnya? Ya, jadi kalau bicara hukum, itu kan ada norma hukum ya. Jadi norma ini memang ada norma hukum dan norma agama, norma sosial. Nah, jadi yang dilakukan oleh Panji, penyelesaian secara adat, itu sebenarnya adalah penyelesaian secara adat. Jadi normanya itu norma non-hukum. Oke. Jadi untuk mengetahui tentang seberapa tersakiti seorang korban atau kelompok korban itu, tentu sanubari dari korban tersebut. Nah,
manakala memang ada pelapor lalu dimohonkan maaf, maka ini dikembalikan kepada korban sendiri. Oke. Jadi penyelesaiannya itu baru dalam ranah norma adat. Nah, untuk hukum sendiri tentu ada mekanisme. Tidak bisa serta-merta permintaan maaf itu lalu dituangkan dalam bentuk penyelesaian masalah hukum khususnya. Jadi di dalam KUHP, terutama KUHP kita yang baru, KUHP tahun 2025, yaitu ada 2 mekanisme dalam penyelesaian suatu perbuatan pidana. Yaitu satu adalah dalam plea begging, yaitu di mana ada seseorang mengakui kesalahannya dan melakukan pengakuan bersalah kepada jaksa penuntut umum. Nah, itu tujuannya adalah agar supaya pidananya itu nanti akan diberikan yang lebih ringan daripada yang seharusnya. Lalu ada mekanisme yang kedua, yaitu melalui keadilan restoratif. Restoratif justice. Atau yang dikenal dengan restoratif justice. Nah, ini memang berdampingan. Di mana tadi plea begging itu adalah berkenaan dengan pasal 78. Lalu yang berkenaan dengan restoratif justice itu adalah di pasal 79 KUHP. Nah, maknanya apa? Maknanya apabila seseorang benar-benar agar supaya bisa dimaafkan baik dari segi adat dan dari segi hukum, maka dia harus menempuh sistem mekanisme yang tertuang dalam hukum acara. Jadi, perbuatan seseorang meminta maaf itu belum selesai, belum menggugurkan dari proses pidananya. Oke. Jadi, yang harus dilakukan adalah baik pelapor dan telapor itu harus sepakat dan menuangkannya itu dalam berita acara dan harus dalam bentuk tertulis, tidak bisa secara lisan. Kalau dalam kasusnya Panji, peluang untuk restoratif justice menurut Anda seperti apa? Restoratif justice sangat tergantung kepada pihak pelapor. Karena sekali lagi saya mengatakan, untuk merasa sakit yang diketahui sanubarinya itu adalah dari pelapor itu sendiri. Jadi Mbak Vena dan saya, kita yang bukan misalnya lah bukan warga NU atau bukan warga Toraja, tentu tidak bisa memahami sikap sanubarinya. Karena bicara pidana ini adalah bicara tentang bagaimana perasaan korban itu sendiri. Sehingga harus dikembalikan kepada korban dan korban harus menyatakan dengan secara tegas tertulis dan dituangkan dalam BAP. Dan menurut dari pasal 78 dan 79 itu harus adanya dalam bentuk penetapan pengadilan. Oke, jadi proses itu yang harus dilewati jika kemudian ingin menghasilkan restoratif justice. Siap, dalam betul. kasus Panji. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau Anda melihat langkah dari Panji ini merupakan langkah bentuk tanggung jawab moral atau Anda melihat kalau ini strategi yang dilakukan oleh Panji untuk menghindari proses pidana? Saya berhusnudzon ya. Ini juga upaya tanggung jawab moralnya Mas Panji, saya pikir, Pak. Tapi kalau dari sisi Pak Kiai, kalau untuk menghindari hukum itu kan ada yang berwenang. Baik. Jadi nanti bagaimana pelapor pada yang berwenang itu, saya pikir begitu. Oke. Pak Kiai, kalau dari sisi Anda sebagai pelapor, apakah siap untuk memaafkan Panji? Memaafkan itu kan sesuatu yang kalau orang minta maaf, bagi keyakinan kami tentu sangat terbuka untuk memaafkan. Tapi kan ada tanggung jawab moral yang bukan sekedar itu. Karena kita ini kan yang kita persoalkan ini soal narasi ya. Narasi yang menurut keyakinan kita itu sangat mengganggu, yang menyebut soal sholat buat candaan tadi. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti dari sisi Pak Kiai ini memaafkan tapi proses masih terus berlanjut dan mempermasalahkan mengenai narasi yang disampaikan dalam stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kami jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.